Apa itu work-family conflict? Konflik peran yang muncul saat tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga saling bertabrakan. Contohnya itu ketika seseorang yang harus lembur di kantor, namun di saat bersamaan ada acara penting di rumah seperti acara ulang tahun anak atau acara keluarga. Jenis-jenis work-family conflict. Yang pertama, time-based conflict. Konflik ini terjadi saat waktu untuk kerja mengganggu waktu bersama keluarga. Contohnya, sering lembur atau dinas luar kota, jadi jarang kumpul bareng keluarga. Yang kedua, stress-based conflict. Kalau kerjaan bikin stres, kadang perasaan itu kebawa ke rumah. Akibatnya jadi susah santai atau bersikap hangat sama keluarga. Yang ketiga, behavior-based conflict. Gaya bersikap di kantor kadang nggak cocok dipakai di rumah. Misalnya terlalu tegas atau kaku di kantor, tapi malah bikin suasana rumah jadi nggak nyaman. Arah konflik atau work-family conflict. Work, family conflict, tugas kantor, ganggu peran keluarga. Family, work conflict, masalah keluarga, ganggu pekerjaan. Lalu selanjutnya ada dampak negatif dari work-family conflict, ada 3, yaitu yang pertama, individu mengalami stres, kelelahan, kepuasan kerja menurun. Lalu yang kedua ada organisasi, produktivitas menurun, turnover meningkat. Lalu yang ketiga yaitu adalah keluarga, hubungan menjadi renggang. Lalu selanjutnya ada pendapat para ahli. Yang pertama ada Front dan Cooper 1992, yaitu mengenai sederhana dan realistis. Work-family conflict dapat dideskripsikan seperti terjadinya peran yang berlawanan antara tanggung jawab pada pekerjaan dengan kehidupan di rumah tangga. Lalu yang kedua, Greenhouse dan Battle 1985 mengenai interaksi dua peran yang saling bertabrakan. Work-family conflict bisa dikatakan sebagai interaksi yang mengarah pada ketegangan dua peran akibat dari perbenturan antara tuntutan peran pekerjaan dan peran keluarga. Lalu yang ketiga ada KRTP 2006 mengenai fokus pada emosi dan kinerja, menyatakan bahwa karyawan akan sulit untuk mengelola emosi dan mengalami penurunan kinerja dikarenakan selalu mengalami terlalu banyak tuntutan pada pekerjaan sehingga kesulitan menyeimbangkan antara urusan keluarga dan pekerjaan. Lalu yang keempat ada Robot 2015 mengenai tuntutan kerja keluarga yang tak sesuai. Work-family conflict dapat didefinisikan sebagai ketidakkesesuaian antara tuntutan peran kerja dan kewajiban peran dalam keluarga. Lalu selanjutnya ada Al-Azam 2017 mengenai konflik tuntutan kerja keluarga. Work-family conflict mengenai konflik internal, yaitu internal konflik yang dapat terjadi ketika tuntutan pekerjaan yang mengganggu tanggung jawab dalam keluarga sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kedua peran. Lalu berikutnya ada Rahayu dan Hidayah 2020, Asbari 2020, Yasa 2017 mengenai kebingungan dua peran. Work-family conflict juga bisa terjadi ketika individu tersebut mengalami kebingungan dalam menjalankan dua peran, yaitu dalam pekerjaan dan keluarga secara bersamaan. Lalu ada Hibi 2023 mengenai emosi, kepuasan, kinerja. Work-family conflict, ketidakmampuan pengendalian emosi dan tingkat kepuasan kerja dapat berkaitan dengan kinerja suatu individu. Lalu yang terakhir ada Aditya 2025 mengenai menunjukkan dampak langsung ke performa. Work-family conflict biasanya terjadi
ketika tingkat stres meningkat dan individu mengalami kelelahan secara fisik dan emosional yang akhirnya mengalami penurunan kinerja individu. Pandangan terkait work-family conflict yaitu sebagai konflik peran yang berlawanan dan dapat berdampak negatif pada suatu individu secara kesejahteraan, psikologisnya maupun organisasinya. Selanjutnya yaitu ada beberapa strategi yang bisa digunakan untuk mengatasi dan mengurangi work-family conflict. Antara lain, yang pertama yaitu ada fleksibilitas kerja. Bagi perusahaan, bisa memberikan jam kerja yang lebih fleksibel atau sistem kerja hibrid, agar karyawan itu bisa lebih leluasa membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Yang kedua yaitu adanya dukungan dari sosial, baik dari lingkungan kerja maupun lingkungan rumah. Teman kerja yang suportif dan pasangan ataupun keluarga itu yang memahami kondisi satu sama lain bisa sangat membantu mengurangi beban psikologis. Yang ketiga yaitu adanya individu yang harus mempunyai kemampuan untuk bisa memanajemen waktu dan emosi dengan menyusun skala prioritas dan mengelola tekanan emosi secara sehat, maka beban peran ganda ini akan bisa berkurang. Yang terakhir yaitu adanya kebijakan yang berpihak pada keluarga seperti cuti keluarga, cuti orang tua, atau layanan penitipan anak di kantor. Jadi bisa lebih menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan dengan keluarga. Nah, keempat cara ini itu juga bisa diterapkan secara bersama, bisa menjadi sistem coping yang kuat untuk mengurangi potensi work-family conflict. Selanjutnya, setelah menganalisis dari berbagai definisi dari beberapa para ahli, kami menggabungkan beberapa definisi tersebut sehingga terbentuklah definisi baru dari work-family conflict. Kami mendefinisikan work-family conflict sebagai konflik peran yang muncul ketika tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga saling bertabrakan, sehingga individu mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan kedua peran tersebut. Konflik ini bisa menimbulkan stres, kelelahan emosional, kesulitan mengelola emosi, penurunan performa kerja, dan berdampak negatif bagi kesejahteraan psikologis. Penyebabnya antara lain beban kerja tinggi, ketidaksesuaian peran, dan ketegangan yang muncul secara simultan dalam lingkungan kerja dan keluarga. Kesimpulan dari definisi baru tersebut adalah definisi ini itu bisa dianggap komprehensif karena secara keseluruhan sudah mencakup bentuk konflik, yaitu ada emosi, waktu, dan perilaku. Selanjutnya itu ada arah konflik, yaitu work to family conflict dan family to work conflict, serta dampaknya terhadap kesejahteraan psikologis dan penurunan performa kerja. Dengan begitu, definisi ini tidak hanya cocok untuk digunakan dalam kajian psikologis akademik, tapi juga sangat relevan diterapkan dalam praktik kebijakan sumber daya manusia di tempat kerja di era modern. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait work-family conflict. Kami berharap materi ini bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara peran di tempat kerja dan di rumah, serta bagaimana organisasi dan individu bisa bekerja sama untuk meminimalkan konflik dalam peran ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.